akan yang gemilang untuk selanjutnya. Sebelum mulai pelajaran, persepsi kehadiran terlebih dahulu. Agia Rofi Nugroho, Aditya Tri, Afiatur Rahman, Edrus, Eri, Farid Mustafa, Bintang Kurnia. Untuk selanjutnya, untuk memotivasi kita untuk belajar, silakan berdiri semua untuk nyanyikan Indonesia Raya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, itu diharapkan peserta didik memahami penjelasan mengenai pemasaran produk, kemudian peserta didik bisa menjelaskan strategi pemasaran produk, dan peserta didik bisa menentukan media promosi yang digunakan dalam pemasaran produk ke konsumen ya. Diawali dulu dengan pemasaran produk. Ada yang tahu definisi dengan pemasaran produk? Monggo Mas Aka. Pemasaran produk adalah jauh yang Mas Aka pahami mengenai pemasaran produk. Pemasaran produk adalah proses Ya, seperti yang diutarakan oleh Aka, kegiatan untuk menjual produk ke konsumen. Pemasaran produk ya, seperti yang diutarakan oleh Aka, kegiatan untuk menjual produk ke konsumen. Yaitu kegiatan menjual produk konsumen oleh perusahaan ya, agar terjual di masyarakat luas. Definisi yang ketiga, pemasaran produk adalah proses pengenalan produk konsumen. Kemudian pemasaran produk adalah kegiatan dalam perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya. Produk yang beredar di masyarakat banyak sekali. Monggo Mbak Bangkit bisa disebutkan beberapa yang sering sehari-hari Mbak Bangkit temukan di lingkungan sekitar atau dalam kehidupan sehari-hari. Pemasaran produk apa saja, Bangkit? Fashion, baju, elektronik, suka nambah makanan, minuman ya, lain-lain. Itu yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen tersebut. Ya. Jadi itu cocok sekali ya. Dengan konsumen di Indonesia merupakan jas hujan atau
sebagai tempat melakukan promosi penjualan seperti memberikan hadiah, diskon, dan sebagainya. Fashion, baju elektronik, kan nambahke. Makanan, minuman ya, dan lain-lain. Jadi produk atau jasa yang dipasarkan di masyarakat untuk konsumen banyak sekali, gitu. Tadi sudah disebutkan ya, ada fashion, kemudian ada makanan, minuman, produk elektronik, jasa pelayanan kepada konsumen, dan lain sebagainya. Konsep pemasaran. Jadi untuk konsep pemasaran itu adalah berorientasi kepada konsumen, sehingga semua strategi pemasaran disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi sekarang ini konsumen butuhnya apa toh? Kemudian produsen menjualnya. Kalau di musim penghujan kayak ini, itu butuhkan konsumen apa ya, Mbak? Namanya payung, kemudian jas hujan ya. Ini nanti produsen produksi jas hujan atau payung dipasarkan konsumen sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen tersebut di musim penghujan. Jadi itu cocok sekali, gitu. Yang berminat konsumen di musim hujan membutuhkan jas hujan atau payung yang akan dipasarkan. Semua strategi pemasaran disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian selanjutnya ada istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran ya. Ada 4 variabel, yaitu ada 4P ya kemarin nih. Ada produk, kemudian price, place, dan promotion. Kemudian lokasi atau place. Untuk lokasi atau place dibaca Mas Mbak Siva juga lokasi Mbak. Di lokasi kita memilih lokasi yang strategis ya, yang bisa dijalani oleh konsumen. Karena dengan lokasi yang strategis bisa meningkatkan omset penjualan. Dan yang keempat, promosi atau promotion, aktivitas mengkomunikasikan informasi produk kepada konsumen. Jadi ada produk, ada press, ada place, dan ada promotion untuk barang atau marketing mix. Kemudian media promosi. Untuk menunjang strategi pemasaran sukses di pasaran, itu kita perlu media promosi yang bagus ya konsumen. Ada 3, yaitu media cetak, kemudian media elektronik, dan media online. Untuk media cetak nanti produknya atau jasanya bisa dipromosikan lewat brosur, kemudian banner atau FMP, gitu. Kemudian surat kabar, kemudian pamflet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang media elektronik biasanya menggunakan televisi atau radio ya. Dan terakhir media online menggunakan media internet. Dan biasanya produknya akan diposting di Instagram, kemudian website, kemudian di Facebook dan lain-lainnya. Monggo sampai saat ini ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Oke, monggo. Ini Bu, misalkan kita punya usaha bisnis yang satu, nah cara kita mempromosikan ke orang-orang bisnis kita tuh nggak mungkin nggak ada saingannya. Nah di era modern ini caranya promosi agar orang-orang terpikat dengan usaha kita tuh gimana Bu? Caranya kita harus mempunyai brand produk yang menarik ya Mas Harun gitu. Brand produk yang menarik nantinya akan diposting ke media sosial itu sehingga konsumen itu tertarik untuk membelinya. Kemudian pelayanan prima pada konsumen, pelayanan prima tokonya yang ramah, kemudian
Nomor siji baru nomor telu nih. Setelah diskusi kelompok, siswa-siswa semuanya saatnya untuk presentasi setiap kelompok bermain kita. Saya ambil dulu pekerjaannya. Hasil diskusi kelompok sudah oke. Sekarang saatnya presentasi kelompok mendiskusikan permasalahan kasus yang kita tayangkan video tadi yang mengenai permasalahan berbagai. Silakan kelompoknya Mas Haki di Palen, Beda Jaka dan yang Asa sama kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tempat kerja peserta didik pemasaran produk yang beranggotakan yang pertama Zaki Altorik absen 13, yang kedua Grivalen Ferdiano absen 17, yang ketiga Wildan Zaka absen 34, dan yang terakhir Muhammad Aksharyani Nasidik yaitu absen 23. Saya kebacakan kenal. Satu, jelaskan pendapat kelompok mengenai strategi pemasaran produk batik agar dikenal masyarakat luas berdasarkan dari tayangan video tadi. Yang pertama yaitu pemasaran daring berbasis galeri fisik, pameran internasional, penggunaan media sosial, adaptasi terhadap pandemi, penghargaan dan prestasi, harga harian berdasarkan motif, omset bulanan yang signifikan, dan yang terakhir edukasi budaya. Yang kedua, bauran pemasaran marketing ada 4P, sebutkan dan jelaskan 4P dari pemasaran produk batik. Yang pertama yaitu produk batik singkat dengan motif khas Lampung termasuk kain Lampung. Harga sekitar 250 hingga jutaan rupiah per lembar, tergantung motif dan kerumitan pembuatannya. Yang ketiga, lokasi strategis galeri batik singkat berlokasi di Jalan Bayang, Kemiling, Kota Banjar, Lampung. Yang terakhir yaitu promosi daring melalui media sosial, WA, DM, dan telepon. Yang ketiga, jelaskan analisismu mengenai dua kelebihan dan kekurangan dari media promosi dengan menggunakan brosur. Kelebihan brosur tanggung dan memiliki sentuhan fisik, memberikan pengalaman sentuhan fisik yang dapat meningkatkan daya tarik. Dua, target messaging memungkinkan penyampaian informasi secara efektif pada konsumen. Kekurangan brosur, terbatasnya jangkauan dan cakupan geografis. Yang kedua, kekurangan interaktivitas. Brosur kurang begitu interaktif dibandingkan dengan media digital. Oke, cukup sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Salah satu kesalahan dua. Saya boleh menambahkan boleh. Masalah produk batik. Menambahkan di nomor 2, lebih baik kita menaruh nama owner dari batik Lampung agar kita tahu siapa yang membuat baju batik Lampung tersebut, biar semua orang tahu. Itu Mas Darul. Ya, menambahkan di nomor 2, lebih baik kita menaruh nama owner dari batik Lampung agar kita tahu siapa yang membuat baju batik Lampung tersebut, biar semua orang tahu. Oh iya bisa. Dan tambahkan ya. Ada lagi Mas Darul? Yang lainnya? Itu sekian presentasi dari kami. Selamat maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menggunakan sudah pas, karena di era sekarang informasi lebih mudah dapat dari media digital. Kedua, bauran pemasaran ada 4W. Sebutkan dan jelaskan 4W dari pemasaran produk batik. Produk kain, selendang, baju batik. Ada price 200.000 sampai jutaan. Place, lampu, promotion digital, online. Jelaskan analisismu mengenai dua kelebihan dan kekurangan dari media promosi dengan menggunakan brosur. Kelebihannya menggunakan brosur, harga terjangkau, desain menarik. Kekurangan tidak rusak, termasuk limbah plastik. Ada mau bertanya? Untuk yang nomor 2 yang bagian promosi bisa ditambahkan untuk berpartisipasi dalam pameran atau exhibition dan fashion show internasional. Jadi biar nanti bisa go internasional artinya dan bisa mendunia. Oke. Ada pameran. Kemudian selanjutnya Alamatnya itu dilengkap lagi. Mas kan buat kita bilang lagi Mas alamatnya. Kalau tempatnya atau alamatnya itu lebih lengkap lagi, kurang lengkap masalahnya itu mana Harusnya di mana ya Jalan Bayau, Kecamatan Pemiling, Bandar Lampung. Sekian dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita namanya dia. Lanjut kelompok selanjutnya, silakan presentasi Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan 1. Anaswa Zamaliki, 2. Diandaro Irfansyah, 3. J. Hasib Nora, dan yang terakhir Muhammad Hafid. Untuk program Jika pendapat kelompok mengenai strategi pemasaran produk batik agar dikenal masyarakat luas, berdasarkan dari khayal pikir tadi. pasarkan melalui online dengan membuka produk yang bisa juga batik. Dipasarkan melalui online juga agar pasar terjangkau dengan luas. Dua, bauran pemasaran nomor teknis ada 4P. Sebutkan dan jelaskan 4P. Produk, price, place, promotion dari pemasaran produk batik. Produk kain batik price 250.000 hingga jutaan rupiah, bergantung motif, jenis, dan kerumitan pembuatan. Flash kota Bandar Lampung. Promotion secara daring dan online melalui WA maupun direct message. 3. Jelaskan analisismu mengenai dua kelebihan dan kekurangan dari media promosi dengan menggunakan brosur. Kelebihannya biaya lebih murah, desain promosi dapat dibuat lebih menarik. Kekurangan target audiens terbatas, jangkauan terbatas. Apakah ada pertanyaan? Itu apakah ada gambaran atau kesulitan yang dialami? Soal video di atas itu nggak dijelaskan secara detail kesalahannya apa, terus kesulitannya apa, tapi biasanya kalau itu paling jaringan mas biasanya ini bermasalah. Sekian presentasi dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok semuanya sudah maju, guys. Semuanya hasilnya bagus memuaskan. Tepuk tangan untuk hari ini.
itu adalah kegiatan menjual, mengenalkan produk atau jasa ke konsumen. Biasanya strategi pemasaran yang dilakukan ya, diantaranya dengan menggunakan media promosi yang digunakan untuk memasarkan produk tersebut. Bisa melalui media online, media cetak maupun media elektronik. Saya harapkan semuanya dengan adanya materi pembelajaran pada hari ini, kalian bisa memahaminya dan nanti bisa mempraktikkannya ya di masyarakat luas dan nanti jadi wirausaha. Sekian untuk pengalaman kita pada siang hari ini. Untuk pembelajaran proyek kreatif perusahaan materi pemasaran produk, kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi